apa seorang leader perlu menyudahi masa kepemimpinannya? Dalam artian kapan seorang leader itu perlu pensiun? Gitu. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, ini menarik ya kalau kita berbicara tentang leader, create another leader. Karena ada juga ya dari pengalaman saya beberapa kali, saya juga pernah bekerja pada orang lain. Jadi pimpinan saya itu justru takut kalau kita itu lebih pintar dari dia gitu. Sebagian tanggung jawab yang sudah bisa kita ambil begitu ya, kita bisa memposisikan diri dengan baik, bisa rapi dalam bekerja, katakanlah sampai termasuk mungkin meningkatkan omset begitu ya. Nah, tetapi ada beberapa pemikiran dari pimpinan ini yang tidak sejalan begitu. Ketika kita diskusi, dia maunya kekeh pada pendapatnya begitu. Nah, saya sendiri nggak tahu apakah memang pendapat saya yang salah atau memang pimpinan saya ketika itu yang harus apa ya Pak istilahnya, menambah lagi lah. Harus scaling up. Ya, scaling up gitu. Nggak tahu saya. Oke. Proses scaling up bermula dari kita. Sebelum kita bisa scaling up organisasi kita, seharusnya kita scaling up diri kita sendiri. Ya, apa yang kita bicarakan hari ini, pagi ini, pertama-tama kan banyak sekali yang mengena pada diri kita sendiri. Ya, jadi kalau dari definisi tadi, Mbak Riri, kayaknya nggak cocok ya. Memang dia tidak akan create another leader. Dia adalah pemimpin yang kuno. Ya, kuno banget nih Mbak Riri. Kalau dia takut orang-orang dia lebih hebat dari dia, itu kuno banget. Kuno, karena dia ingin terlihat paling pintar, terlihat paling menonjol, tidak ingin orang lain lebih hebat dari dia, itu alangkah kunonya. Bukankah definisi pemimpin? Pemimpin itu orang yang menginspirasi dan empowering another people, sehingga muncul pimpinan-pimpinan yang baru, dan dia harus melayani orang-orang itu in order to elevate others, mengangkat orang-orang. Berarti secara definisi dari 4 tips ini saja nggak masuk, Mbak Riri. Ya, atau saya ingin katakan, ya dia kuno. Kuno banget ya. Aliran mana itu ya? Yes. Ya, oke. Tapi itu satu pelajaran yang baik. Ketika kita bisa mempunyai usaha sendiri, kita juga jadi tahu step-stepnya. Dan mengenal macam-macam tipe orang, begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Ini ada dari Pak siapa ini? Pak Hendra ya, Hendra Rusli. Izin share sehubungan dengan yang Pak Agus Wai sampaikan. Great company generally grow at the place of the founder themselves. Gitu. Oke, Pak Hendra Rusli. Thank you. Yang artinya adalah perusahaan yang baik, perusahaan yang hebat pada umumnya tumbuh melalui tahapan dari yang dilakukan oleh para foundernya, para pemimpinnya. Jadi para ini dalam kata lain, leader give examples. Ya, jadi pemimpin memberikan contoh, teladan. Ya, tetapi ternyata menjadi pemimpin tidak sesederhana itu. Ya, paling tidak, dan masih ada ratusan lagi. Paling tidak yang saya ambil tadi ada 4 tips tadi. Maka Anda akan menjadi leader yang creates another leaders. Oke. Silakan, ada lagi pertanyaan? Lanjut. Ayo Bapak Ibu yang sekarang ini posisinya sudah pada leader ya. Atau yang masih pada tahapan ingin menjadi seorang leader. Ya. Suatu saat yang impian boleh ya. Ada tuh dari Mbak Yayu. Mbak Yayu, ada di chat room kita? Iya, betul. Oke, Mbak Yayu, selamat pagi. Kemana aja nih? Pak Kris mau tanya, satu leader melakukan teaching dan coaching, bagaimana dengan training? Apa termasuk dalam proses teaching dan coaching? Itu yang pertama. Yang kedua, gimana menciptakan sense of belonging, rasa ownership pada calon apa nih? Calon karyawan, apa calon leadership yang baru? Calon pemimpin. Calon pemimpin. Oke.
Oke, ada dua pertanyaan. Hmm. Pertama, bagaimana dengan training, ya? Nah, kita pada umumnya mengira yang melakukan training kita serahkan ke orang lain, ya. Contohnya, kalau kita punya HRD, kita mengira bahwa kerjaan training itu kerjaan HRD, bukan kerjaan saya. Are you a leader? No, you are not a leader. Ya, mungkin Anda manajer. Kalau kita menyerahkan urusan training itu kepada orang lain, kepada divisi HRD, ya. Memang betul ada tugas HRD menyiapkan program-program training, tetapi itu adalah program-program training yang lebih ke yang sifatnya umum, Tetapi kita sebagai pemimpin, kitalah yang paling kenal orang-orang kita. Pemimpin yang baik mengenal orang-orangnya, bukan orang lain yang lebih kenal orang-orangnya. Karena itulah proses teaching itu bukan proses belajar di kelas melulu, bukan harus di kelas. Bisa di setiap kesempatan. Ketika kita bertemu, pertemuan itu hendaknya menginspirasi, mengempowering. Ya, setiap pertemuan kita itu adalah kesempatan kita teaching. Teaching kita berarti harus di dalam kelas. Ya, dengan bicara, dengan ngobrol, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada yang bersangkutan, sampai orang tersebut menemukan jawabannya sendiri. Itu proses coaching. Teaching adalah memberitahu dia, mengajarkan. Coaching adalah proses berinteraksi sampai orang tersebut mengetahui jawabannya. Dan pada akhirnya dia tahu bahwa dia bukan orang biasa-biasa. Dia orang hebat. Hanya saja dia tidak tahu. Leader membangkitkan perasaan itu. Bahwa you are important. Bahwa Anda hebat. Anda adalah orang yang hebat. Berapa banyak dari kita mau meluangkan waktu teaching and coaching? Berapa banyak? Ya, kita kadang-kadang sibuk karena kita sibuk segala urusan, karena kita tidak membentuk struktur organisasi, sehingga kita kehabisan waktu, karena kita mengambil alih begitu banyak pekerjaan yang sebenarnya bisa kita delegasikan, bisa kita bagikan, give away responsibility. Tidak semuanya harus kita. Nah, pertanyaan lanjutan dari Mbak Yayu, bagaimana meningkatkan rasa sense of belonging dengan cara Anda harus rela delegasi. Delegasikan, kasih orang responsibility. Ya. Lalu, bagaimana meningkatkan rasa memiliki? Nikmati keberhasilan, bagi. Kalau Anda berhasil, bagikan ke mereka. Bukti bahwa orang-orang kita berhasil adalah ketika perusahaan kita berhasil karena kita berisikan orang-orang yang bahu-membahu mencapai hasil yang baik, bagikan. Tunjukkan ke mereka keberhasilan perusahaan adalah keberhasilan Anda. Jika perusahaan untung, Anda juga menikmati keuntungan karena kita semua satu keluarga di dalam perusahaan ini dan saya mau berbagi dengan Anda. Itulah mengapa di klien-klien yang saya dampingi, kita meng-create program insentif. Kita juga meng-create program bonus. Berdasarkan apa? Berdasarkan kinerja yang sangat terukur. Bukan sekedar berbagi tanpa kejelasan. Bagaimana cara membaginya. Iya. Nah, begitu. Lanjut ya. Jawab ya, Mbak Yayu. Pak Frederick, bisa cerita lebih tentang program manajemen train-nya, Pak? Oke. Sesuai dengan namanya, manajemen trainee, itu ada dua kata ya di situ. Satu manajemen, satunya lagi trainee. Manajemen adalah sebuah susunan pengurus yang terdiri dari para manajer, kan? Manajemen itu kumpulan dari para manajer, membentuk manajemen organisasi perusahaan, ya.
membentuk manajemen perusahaan. Trainee adalah orang yang sedang belajar. Yang belajar. Sedang on training. Orang yang belajar. Artinya apa? Program ini tujuannya adalah membentuk calon manajer masa depan. Ya. Orang harus dipersiapkan. Dia tidak bisa orang tiba-tiba jadi manajer. Ya. Nah, berarti kita cari orang-orang yang memiliki potensi, ya. Jadi dicarilah orang-orang yang memiliki potensi, bukan sembarang orang. Cari potensi, ya, dilihat profilnya, dilihat karakternya, ya. Kalau karakter kan bicara mau apa tidak mau, profil kecocokan dia untuk menjadi seorang manajer. Kalau dia tidak akan jadi manajer, ngapain juga kita masukkan ke program, ya. Orang yang siap menjadi manajer itu ada profilnya, ya. Pengetahuan mengajarkan kita cara melakukan profiling kepada orang, tidak sembarang orang siap jadi manajer. Ada orang yang ketika bekerja bagus-bagus aja, Mbak Riri, kan? Tapi begitu dijadikan pimpinan, kacau balau. Ada toh? Iya, ada. Sebagai staf biasa, sebagai pelaksana, oke banget, kita happy. Tapi begitu dia didorong naik menjadi leader, menjadi manajer, menjadi pimpinan sebuah unit kecil atau kepala lah kita bilang, kepala departemen, kepala divisi, dia tidak menunjukkan kehebatannya lagi. Kenapa? Because he is not a leader, ya. Iya. Dan jangan khawatir kalau dengar kata Pak, saya terlahir bukan sebagai leader. Leader is born, orang bilang, ya. Bukan begini tulisannya, ya. Salah, ya. Leader is born, dilahirkan gitu. Saya nggak sepakat, ya. Saya tidak sepakat. Mohon maaf nih kalau sampai spellingnya salah. Saya tidak sepakat leader dilahirkan. Leader is form, ya. Kita form. Kita bentuk. Karena itulah kita bisa meng-create sebuah program di mana orang-orang ini memang disiapkan untuk belajar, untuk mengambil alih kepemimpinan di masa depan, menyiapkan manajer-manajer di masa depan. Ya, selalu akan ada perdebatan, ya. Apakah seorang leader itu terlahir sebagai pemimpin, apa dia bisa dibentuk? Saya lebih percaya pemimpin dibentuk. Oke. Karena leadership adalah skill sekaligus knowledge, ya. Ada ilmu kepemimpinan dan ada keterampilan memimpin. Selama Anda mau belajar, Anda bisa menguasai. Problemnya Anda mau belajar atau tidak. 4 tips yang tadi bisa Anda jadikan pegangan. Silakan, Mbak Riri. Baik, kita lanjut ya ke Ibu Mike Malingka. Pak, bagaimana cara menangani karyawan yang menurut leader bisa untuk dijadikan bagian dari leader, tapi karyawan tersebut tidak bersedia? Because he is not a leader. Karena dia bukan leader, dia tidak punya semangat profil sebagai leader, dan dia tidak menginginkan posisi tersebut. End of story, ya. End of discussion. Tidak usah dibahas. Orang memang dia tidak menginginkannya, tidak mau. Kedua, barangkali kalau Anda cek profilnya memang bukan profil leader. Oke, gitu ya. Apa seorang leader perlu menyudahi masa kepemimpinannya? Dalam artian kapan dia perlu pensiun? Oh, itu pertanyaan yang mana? Oh, ini. Ibu atau apa nih? Stanislaus. Oh, ada di mana ya? Di bawah Ibu Meike. Meike tadi, Pak, bagaimana cara menangani karyawan yang menurut leader bisa untuk tapi ini direct message ini, Pak, ya. Oh, ada direct. Bisa Mbak Riri bacain. Rupanya dia mau private ke Pak Mbak Riri. Apa seorang leader perlu menyudahi masa kepemimpinannya? Dalam artian kapan seorang leader itu perlu pensiun? Gitu. Oke, baik. Nah, ini menarik, ya.
leader bukan jabatan formal malah kadang-kadang ya. Leader is not always formal position loh. Bahkan yang saya pernah baca, leader tidak takut kehilangan jabatan karena Betul. seorang leader bukan posisi formal. Beda dengan pejabat, beda dengan manajer atau jabatan-jabatan formal seperti harus disebut presdir, dirut, CEO, manajer ini, manajer itu. Maka leader tidak pernah takut untuk give away ownership, bahkan give away responsibility. Jadi sebenarnya kalau dia benar-benar leader, dia tidak akan berlama-lama sebenarnya menduduki posisi formal yang ini. Tidak. Dia lebih senang menarik diri karena dia sudah create another leader. Bukankah itu kan misi kita? Dia meng-create another leader, terus kenapa dia mesti lama-lama? Begitu ada yang bisa, dia rela untuk mundur ya. Makanya banyak kan kalau kita perhatikan banyak leader yang akhirnya sudah tidak memegang jabatan formal. Contohnya dia mundur saja sebagai chairman. Chairman lebih ke simbol ya, tidak punya kekuasaan formal. Selain barangkali dia masih sebagai pemegang saham utama, tetapi dia rela perusahaannya dipimpin seorang CEO, dipimpin oleh dirut yang kompeten, dipimpin manajer yang hebat, dan dia tidak terlalu ingin nongkrong di situ sebagai CEO, sebagai dirut. Kenapa? He is a leader, real leader. Create another leader. Seorang leader sejati benar-benar meng-create another leader. Ya. Jadi sinkron ya, jawaban ini sinkron dengan yang kita sedang bahas ya. Baik. Berikutnya Mbak Riri. Oke. Ini masih ada lagi Rizka direct. Sebentar Pak. Di bawah Meike itu tadi Rizka. Sebentar. Di bawah Meike itu ada Rizka, betul. Apakah menjadi seorang leader harus pandai berbicara, baik saat berhadapan dengan seluruh tim atau pada saat individual? Yes. Leader is a good communicator ya. Leader karena dia pembelajar, tentu dia harus belajar sebagai communicator. Ya, dia haruslah seseorang yang bisa bicara. Saya belum pernah ketemu leader yang pakai tenaga kebatinan. Belum ya. Belum pernah. Itu leader kita mana? Nggak pernah bicara, nggak pernah ngomong, tidak pernah menginspirasi melalui kata-katanya. Belum pernah ya. Leader is a good communicator. Ya, dia pastilah seorang yang komunikator ulung ya. Makanya kita harus punya isi supaya yang kita komunikasikan, yang kita sampaikan juga berisi. Itu alasannya mengapa kita harus sebagai leader, kita harus banyak belajar. Supaya nanti ketika kita menyampaikan, ketika kita harus bicara, bagaimana Anda menginspirasi orang-orang? Anda pasti salah satunya lewat bicara. Ya, ketika Anda teaching, lewat apa? Lewat bicara pasti ya. Ketika Anda coaching, Anda pasti bicara ya. Kalau Anda tidak bisa bicara, tentu membingungkan buat orang-orang Anda. Jadi meskipun keteladanan, contoh itu adalah yang utama, tetapi tetap saja seorang leader harus bicara kepada orang-orangnya. Orang leader pasti komunikator yang ulung, gitu ya. Oke. Setuju. Lanjut. Pak Frederick, Pak, sebagai pimpinan tertinggi, jangan Ibu Husnul dulu. Pak, gimana cara seorang leader memberi motivasi kepada departemennya yang kadang suka ada keluhan, padahal orang itu punya profil yang bagus untuk jiwa pemimpin. Jadi calon pemimpin yang suka mengeluh judulnya ya. Teaching and coaching.
Yap. Itu solusinya. Kepada orang-orang kita yang pandai mengeluh, barangkali dia memang butuh pengetahuan, lalu Anda harus coaching, ya, cari sebabnya. Kenapa dia lebih pandai mengeluh daripada bertindak, ya? Ajak bicara. Itulah mengapa Anda sendiri harus mau teaching and coaching, ya. Lanjut. Lanjut, Pak Frederick ya. Ya. Pak, kita sebagai pemimpin tertinggi harus sampai ke staf terbawah kita dalam training coaching. Apakah mungkin gitu ya? Terus bagaimana mengukur hebatnya manajer kita dalam training staffnya jika pimpinan tertinggi yang aktif teaching dan coaching? Oke. Jadi kita leader, apakah kita harus nyampe ke staf yang paling bawah? Pertanyaannya gitu kan? If you don't create another leader, yes. Jika Anda tidak meng-create another leader, ya Anda lah yang harus melakukan sampai ke bawah. Padahal, if you create another leader, apakah Anda perlu sampai ke bawah-bawah sana? Apakah perlu? Tentu ada banyak leader-leader lain yang melakukan hal yang serupa. Karena kita contoh. Karena kita adalah contoh, kita create another leader and another leader yang melakukan itu untuk orang-orangnya. Makin jelas ya bahwa leader harus create another leader. Karena kita sadar kita sendirian tidak mampu menyentuh sekian banyak pasukan kita, khususnya ketika kita sudah mulai punya 1.000 karyawan, 10.000 karyawan. Ada satu leader yang saya kenal, targetnya 1.000 karyawan. How you touch them, ya? Bagaimana Anda menyentuh mereka? Kalau Anda tidak punya sekian banyak leader yang akan menduplikasi dirimu, dan dialah yang akan melakukan pekerjaan itu persis seperti yang Anda contohkan. Ya. Karena Anda lah teladannya dia. Lanjut. Lanjut, habis. Habis. Pak Abdul Faruk, silakan dibuka. Oh ya, ya. Pak Abdul Faruk biasanya lebih suka langsung ya. Ya. Langsung Pak. Tidak mau ketik-ketik dia. Silakan. Ini berdasarkan pengalaman saya sebelumnya Pak Buswe ini yang masalah leader, create leader ini adalah seorang leader itu mesti punya engagement, ownership maupun tanggung jawab terhadap company itu. Yang suka dilupakan gini Pak, pengalaman saya sih dulu. Saya di company yang sebelumnya itu sering saya membentuk manajer dan dipindahkan ke tempat-tempat lain. Bahkan saya itu adalah rekrut baru lagi untuk membina lagi orang-orang baru itu. Nah, yang suka dilupakan itu sama manajemen kadang-kadang say thanks-nya Pak. Sama company itu kadang-kadang sebenarnya gua ini udah engage, udah bantu company, tapi yang suka dilupakan itu kamu juga mesti memperhatikan bahwa ya karyawan tuh pasti jujur ngomong, pasti ada ingin say thanks-nya terhadap apa yang sudah diperbuat atau jasanya terhadap company. Itu yang sometimes suka dilupakan. Itu sih Pak. Oleh perusahaan. Oleh perusahaan. Nah itu gimana Pak? Nah, itu yang saya mohon pencerahannya. Oke. Bagian dari leadership itu kan ada style ya Pak Faruk ya, ada style, gaya kepemimpinan. Memang kalau bicara style itu kan ada beragam gaya kepemimpinan. Ya, barangkali ada pemimpin yang lebih lugas ya, lebih tidak banyak bicara. Dia bicara tetapi tidak banyak bicara. Artinya dia lebih lugas, lebih to the point ya, straight forward, apa yang dia inginkan dia sampaikan. Kemudian seperti Bapak mengatakan kurang bisa mengapresiasi gitu ya, kurang bisa say thank you, atau itu kan yang paling apresiasi yang paling rendah sebenarnya, yaitu kita say thank you ketika seseorang
sukses, seseorang berhasil berkontribusi kepada perusahaan. Nah, di sini kita bicara style. Nah, masalah style itu memang wilayah sangat private dari masing-masing leader ya, termasuk barangkali hal yang perlu dia pelajari. Ya, bukankah seorang leader selalu mencari cara-cara terbaru mengenai bagaimana memimpin lebih efektif ya. Nah, salah satunya tentu adalah dia harus mau belajar ya. Dia harus mau banyak belajar sehingga dia tahu seperti tadi yang Pak Farouk bilang, salah satu masukan bahwa kadang-kadang masalahnya orang perlu dihargai sesederhana say thank you gitu ya. Nah, itu barangkali juga bagian dari hal-hal yang melengkapi kita. Kalau kita tidak pernah berhenti belajar, mudah-mudahan kualitas kepemimpinan kita membaik. Begitu Pak Farouk. Mudah-mudahan kita menjadi leader yang even better dari hari ke hari ya, semakin baik dari hari ke hari. Catatannya kita sendiri sedang dalam perjalanan ya. Kita sendiri sedang menjalani proses kepemimpinan kita yang never ending. Tadi saya sudah sampaikan di poin nomor 2, never ending story ya. Tidak pernah ada orang yang bisa mengatakan saya sudah tuntas belajar kepemimpinan. Nggak ada. Karena itu adalah proses yang tidak pernah berhenti. Begitu, mudah-mudahan terjawab. Ya, baik. Ada lagi? Thank you, Pak. Ini Pak Randy. Pak Randy, Pak Kris, adakah cara melihat potensi another leader? Kita lihat dari attitude-nya atau cari yang pinter, punya skill? Gabungan ya, tadi salah satu di yang saya coret-coret tadi, ketika kita mencari, ketika kita mencari, ini kan sedang mencari nih sebenarnya. Tidak berarti siapapun yang ikut program ini pasti jadi. Nggak ada jaminan. Kenapa? Karena kita di situ akan berhadapan, meskipun profilnya sebenarnya cocok. Profil itu menandakan orang ini punya potensi. Jadi lihat profilnya, Pak Randy. Kedua, pastilah kalau bicara karakter, nanti ketika dia menjalani program, ini kelihatan karakter. Ketika kita ajak bicara, dia ngomong mau. Tapi ketika dia melaksanakan, kelihatan aslinya. Kenapa? Karakter itu datang dari mana? Dari attitude. Attitude apa? Cara dia berpikir, cara dia merasa, kemudian cara dia bertindak. Ketika cara dia mikir, cara dia merasa, cara bertindak tidak sesuai dengan yang dia katakan, tidak sinkron, kita sudah tahu kok. Attitude problem. Ya, attitude problem. Tadi saya katakan, tidak semua yang mengikuti manajemen training pasti akan jadi manajer. Ada nggak yang gagal? Ada. Kenapa? Karena sejago-jagonya kita tadi menyaring profil, attitude, karakter, pada akhirnya waktu akan membuktikan, perjalanan akan membuktikan apakah dia betul-betul bertekad untuk menjadi manajer kita di masa depan. Dan di dalam program ini, saya sangat menekankan leadership, bukan hanya managerial skill, tapi leadership skill. Ya, tidak bisa seseorang hanya jadi manajer tanpa memiliki kemampuan memimpin. Dan tidak bisa seorang pemimpin hanya bisa memimpin tanpa perlu managerial skill. Tidak bisa. Maka itu di dalam program manajemen training seharusnya bukan melulu kemampuan manajemen, tetapi leadership. Itu yang akan membuat dia jadi sosok manajer yang memiliki juga kemampuan leader. Nah, itulah kita create another leader. Disitulah makna meng-create another leader. Oke, ini waktunya sudah semakin sempit, tapi masih ada nih ya. Kita coba terusin dulu. Masih ada dua, Pak Jamal. Pak Kris, kepercayaan adalah dasar kepemimpinan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana calon pemimpin membangun kepercayaan? Karena pertanyaan ini menyangkut PR saya yang diberikan oleh atasan saya untuk mencari pemimpin-pemimpin baru yang memimpin cabang. Oke, itu sederhana ya. Kalau Anda mau tahu orang itu
bisa dipercaya atau tidak, bicara trust, cari orang-orang yang bisa dipercaya atau tidak, gampang ya. Orang yang bisa diberi kepercayaan pada hal-hal kecil, bisa diberi kepercayaan untuk hal-hal yang lebih besar. Itu sudah rumus sederhana. Jadi, ketika kita dalam proses mendampingi mereka, gampang. Hal-hal kecil saja selesai atau tidak? Bisakah seseorang ini diberi kepercayaan untuk mengurus hal-hal yang kecil? Ya. Bisa. Maka dia bisa diberikan kepercayaan yang lebih besar. Ya, itu juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ya. Apakah kita mampu membereskan hal yang kecil? Kalau hal-hal yang kecil saja kita tidak bereskan, sudah hampir bisa diduga dia tidak akan mampu mengerjakan hal yang besar. Ya, trust itu kita earn, ya, kita dapatkan, ya, kita dapatkan. Dia tidak gratis, ya, kita dapatkan dengan cara apa? Uji dia dengan hal-hal kecil, beri dia tugas-tugas kecil, lalu amati, lalu pantau apakah dia selesaikan. Kalau dia punya masalah, itulah saat Anda teaching and coaching. Jangan-jangan dia masih butuh pengetahuan, butuh peningkatan kompetensi diri, jangan-jangan dia punya masalah yang dia tidak sadari. Itulah mengapa teaching and coaching sangat penting. Dan sekali lagi, itu butuh waktu. Oke. Terakhir, dari Pak Ismail Alamsyah. Pak Gus Baik, bagaimana seorang pemimpin harus bersikap ketika harus menghadapi masalah yang bersinggungan dengan prinsip pribadinya sendiri atau kepentingan pribadi? Nah, contohnya prinsip pribadi dengan kepentingan pribadi dua hal yang berbeda ya. Beda loh ya. Kalau hal yang prinsip ya, kita bertentangan dengan apa? Dengan policy perusahaan. Ya, berarti kita tidak ekologis. Kita tidak ekologis untuk stay di situ. Ya. Tidak ekologis kalau bertentangan dengan prinsip. Contoh, prinsip Anda integritas, tapi ternyata policy perusahaan tidak mengedepankan integritas. Itu against dong. Against ya. Syukur-syukur Pak Ismail mau buka mic. Apa yang dia maksud itu ya. Prinsip. Gimana Pak Ismail? Pak Ismail mau buka mic. Memperjelas apa maksudnya. Karena kalau bicara prinsip dan kepentingan pribadi, dua hal yang beda. Kepentingan pribadi tidak berarti kepentingan perusahaan. Saya mengatakan kepentingan perusahaan selalu kepentingan yang lebih besar. Karena di dalam perusahaan bernaung banyak orang. Kepentingan pribadi belum tentu mewakili kepentingan banyak orang. Hati-hati. Pribadi itu personal. Urusan personal dengan urusan company. Atau yang lebih gawat urusan umum, kepentingan umum. Saya bisa tidak setuju dengan keputusan pemerintah, tapi itu my personal kepentingan pribadi. Saya nggak suka. Tapi untuk kepentingan umum, kepentingan orang banyak, saya tidak akan mempersoalkan itu. Kenapa? Kepentingan pribadi tentu saja berbeda dengan kepentingan orang banyak. Yang mana yang sedang Anda persoalkan? Tapi kalau itu menyangkut hal prinsip, saya tidak sejalan dengan perusahaan. Kalau Anda tanya, saya akan mengambil sikap. Resign. Kalau itu prinsip, saya tidak akan stay di sini. Tidak ekologis. Tidak ekologis itu lingkungan ini tidak ramah lingkungan, tidak ramah lingkungan dengan saya. Yaitu prinsip. Kalau Anda ingin efektif di dalam hal apapun, satu yang diajarkan oleh Stephen Covey harus ekologis. Kita harus ekologis. Kita tidak boleh berada di lingkungan yang tidak membuat kita tumbuh besar, subur. Kenapa? Karena tidak ekologis. Contoh, policy perusahaan tidak sejalan dengan policy dengan yang saya inginkan. Gitu. Kalau itu menyangkut hal prinsip. Lain kalau personal.
Ya. Kalau personal lain ya, contoh, gaji saya kekecilan, saya maunya digaji 50 juta, tapi perusahaan demi kepentingan orang banyak tidak bisa menggaji Anda 50 juta. Ya. Apakah itu Anda bilang kepentingan pribadi bertentangan dengan keputusan perusahaan? Yes, tapi saya akan mengatakan kepentingan orang banyak jauh lebih penting. Oke. Gitu ya? Yes. Right, sudah finish dan tentunya waktu juga sudah lewat 4 menit. Pak Kris, kita harus akhiri Retail SE edisi 44. Minggu depan kita masih punya tema-tema yang tentunya masih cukup menarik. Bapak Ibu boleh mengusulkan ide-idenya di WhatsApp grup ya. Atau mau direct message-nya ke Pak Kris juga boleh. Oke? Yes. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and prosper.